Tapi ngomong sama ibu, buat besok ada tukang, ya bilang gitu. Nah, kok ada tukang apa gitu? Ada tukang mau garap kebun jamur gitu. Emangnya udah dapat izin dari ayah? Nggak usah izin, insya Allah ya tidak akan diizinin gitu. Ternyata benar ketika kita datang ya siapa yang bayar? Kamu yang bayar lah. Apa aku juga belum kerja, belum ngamu kok. Ya putih. Ya nunggu dulu Pak. Bilang gitu. Ketika itu, nah saya punya pengalaman. Akhirnya ya itu tadi, yang rusak-rusak itu saya kumpulkan. Saya isolasi, pakai isolasi yang tebal sini itu Pak, yang untuk apa? Kardus, untuk yang bening itu ya, saya isolasi. Karena ketika itu hampir sepertiga yang jatuh. Wah, profesional banget kalau yang naruh ini sampai kayak gini. Saya gitunya. Terus akhirnya saya tata ulang, saya reparasi sendiri. Alhamdulillah juga berhasil tumbuh ventilasi. Tapi ganti-ganti jangan banyak-banyak gini. Ini kan cuma apa ya, gambar gitu aja. Jadi ibaratnya nanti wah ini untuk ventilasi kan. Nah, jangan banyak-banyak gini ya cukuplah 3 atau 2 gitu satu ruangan gitu. Cukup. Karena ini kan memang gambarnya saya taruh di situ sana nggak kelihatan nanti. Nah, agar apa hama atau hewan-hewan yang ada di tanah itu tidak langsung naik. Ada layar, ada semut, itu tidak langsung naik. Kalau kita pakai yang sendiri, itu salah satu keuntungannya. Ini ibaratkan backlog. Kalau menata backlog nanti yang ideal, saya mengatakan ideal karena ada rumusan beberapa pembudidaya yang dulu itu kalau nunggu itu gini. Jadi sap yang pertama itu harus penuh dulu, baru mengejar sap kedua. Kalau yang belum penuh, nah ini kan fungsinya untuk mengunci. Kalau ada yang satu, terus ini nanti belum penuh, nah kan, nanti kan jatuh. Terus kalau menata di barisan pertama, gini ya, sebelum menghadap ke bapak-bapak. Nah, barisan yang kedua, yang di atasnya ini kan barisan pertama, barisan kedua, ini diarahkan sebaliknya. Nah, silang sini. Nah, untuk memudahkan akses kita. Nah, akses mengambil, ya. Efisien nyiram, efisien waktu, efisien tenaga, efisien juga tempat. Karena ini enggak butuh tempat yang banyak. Nah, angkringan nanti di atasnya ini yang paling atas ya, raknya paling atas, seluncurkan ini. Nah nanti gimana kalau raknya lebih dari satu? Giliran. Kebetulan pompa air saya itu yang kecil, ya ukuran 3/4 tim, mampu mengangkat 3/4 tim. Saya keluar 3/4 dari tidak mengenai sini. Iya, tidak mengenai jauh yang masih kecil gitu. Kalau masih kecil boleh ya. Nggak, maksudnya gini, kalau yang masih kecil itu kena air itu nggak apa-apa, tetapi tidak secara langsung. Nah, yang secara langsung seumpama di sini ada lubang langsung disemprot di sini nggak boleh. Tuh. Karena nanti ketika air mengendap di sini akan menimbulkan busuk. Iya, yang akan tumbuh lagi itu akan busuk di sini. Jadi nggak bisa tumbuh lagi. Ya, jadi harus dihindari dari air gitu. Itu yang gini nanti ada di belakang. Itu tidak lebih dari 50% cahaya yang masuk. Jadi itu memungkinkan untuk pertumbuhan jamur. Terus suhu ini di daerah yang panas sebenarnya bisa diatur. Ini nanti kita cari saja. Suhu ini nanti naik turun, tetapi naik turunnya ini mempunyai frekuensi, yaitu ketika naik turun antara 23 atau 24 itu cukup. Tetapi kalau lebih dari 26 atau nyampe 28 itu harus lebih sering-sering untuk menyiram. Atau enggak gitu harus merubah desain kumpul. Ya mohon maaf, karena saya juga punya saudara di daerah Jombang juga. Tetapi beliaunya ini lebih lama.
dalam bidang jamur. Desain punggungnya terlalu pendek. Ini sudah terlalu tinggi. Itu pendek sekali. Meskipun menggunakan genteng, tapi dia pendek sekali. Jadi apa ya? Panas dari mata pakai ini apa ini? Yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Nah, karena yang kita butuhkan itu bukan suhunya jamur satu-satu gitu enggak, tetapi suhu ruangan. Nah, ketika kita menggunakan suhu ruangan, maka ini secara general atau universal. Semua nanti dalam satu tempat. Nah, kayak di tempat ini kita taruh termometer gini, berapa suhu ruangannya? Tuh, nanti kita akan ketemu. Nah, ini namanya hygrometer. Nanti ada ini. Di sini nanti ada angka, menunjukkan angka, ini menunjukkan angka. Ini dry, ini wet. Nah, dry ini yang tanpa air, kayak di kayak termometer dari panjenengan semua. Nanti akan saya minta salah satunya, akan saya minta ini. Korek api? Ya, korek api mungkin ada korek api. Korek. Ya. Kalau ini kecil Pak, nanti nggak kelihatan. Korek. Korek, monggo. Korek. Nah, ada lagi? Ya. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Berarti kita punya berapa benda yang kita kumpulkan tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak saya, kecil. Nanti salah satu dari panjenengan akan saya minta untuk memilih salah satu dari ini, tetapi saya tidak melihat. Saya nanti akan menebak mana yang panjenengan pilih. Ada 5 ya Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Saya nggak tahu apa yang Bapak pilih. Ya Bu, bukan udah tahu nih. Bapak yang tadi kan udah tahu tak? Iya, udah tahu. Tahu ya, tapi jangan saya kasih tahu saya. Kamu ngerti bohongan ya? Ya, tahu ya. Simpan dalam hati. Dan buktikan ya. Bukan laporan skill. Tapi apa ini? Kita buktiin aja. Mau gimana? Betul nggak ini? Nah, yang pertama kita coba buktikan. Kita ambil benda yang pertama. Ini bagaimana? Gimana Bu? Bukan. Betul Bu? Lanjut. Bukan katanya Bu. Gimana? Betul. Lanjut. Ini? Bukan katanya Bu. Pak, bukan katanya, gimana ini? Lanjut lagi yuk. Bukan Bu. Bukan lagi. Gimana ini? Gimana Pak Bu? Lanjut. Ini? Gimana? Bukan Bu. Pak, lanjut. Ini gimana? Iya katanya Bu. Gimana? Salamnya dirangkap di depan tadi ya. Iya. Saya ingin menjelaskan lagi tentang jamur tiram. Ini masih tentang budidayanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mengetahui tentang siklus dari jamur tiram itu tadi, bahwa kita nah ini kalau orang tani namanya bukan menanam, menanam itu ya cuma tanah itu menanam. Nah kalau di istilah perjamuran, karena jamur ini juga bagian dari pertanian ya. Nah itu mereka dari awal budidaya hingga masukkan ini ke dalam rak itu mulai dari umur 0 sampai 1 bulan itu menunggu dulu Pak. Tetap disiram, tetapi
dia belum tumbuh. Nah, setelah 1 bulan setelah lebih dari 1 bulan itu nanti akan mulai tumbuh. Setelah mulai tumbuh ini, itu ada siklus panennya. Ketika panen di sini, nanti di sini disayat setelah panen. Jadi di sini nanti ketika tumbuh, di sini disayat pakai pisau atau pakai cutter. Nah, ini salah satu saya lihat ya. Nah, setelah ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya ketika kita menunggu panen dari ini lagi, itu lama, membutuhkan waktu lama. Nah, agar memungkinkan untuk jatuh. Nah, yang benar gimana? Sekalipun itu padat, tetap ditaruh 1, 2, 3, 4 sampai sini. Nah, baris pertama, sambung baris kedua sampai sambung lagi gitu ya. Ya, dempet-dempetan. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk saling mengunci antara satu backlog dengan backlog yang lain. Itu maksudnya satu tiang ini, satu tiang ke tiang yang lain itu harus rapat. Kalau belum rapat, itu ditaruh di. Ini seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, sekalipun ada lebihnya, taruh aja kalau memang lebih. Tapi kalau kurang, jangan sampai gantung kayak gini. Nah, ini nanti mengakibatkan akan jatuh. Ini cara penyayatan tadi ya, yang sudah saya katakan tadi. Penyayatan pertama dari nanti akan panen dan ini timbul jamur. Setelah timbul jamur, maka ini disayat atau tidak disayat. Ini nanti kalau setelah panen, ini pakai pisau diginikan, cukit, agar sisa yang di dalam ini keluar semua. Nah, ini kalau nggak diambil, ini memungkinkan untuk busuk. Kalau busuk, nggak mau tumbuh dia. Nah, kemudian disayat di bagian yang lain, termasuk juga di sini. Atau di bagian belakang ini. Nah, kalau yang sana menghadap ke sana, terus, yang semacam ini, maka sebaliknya ini. Ini paralon yang saya ceritakan tadi. Saya tidak mewajibkan atau mengharuskan untuk membuat paralon ini. Ini inovasi saya gitu. Kalau mau diikuti monggo, mau dicoba monggo. Tapi kalau seumpama tidak dicoba pun silahkan gitu. Nah, kebetulan saya kok sukses pakai cara ini gitu. Kalau panjenengan tadi tahu contoh yang contoh yang layu-layu ini, nah ini contoh yang seger. Nah, ini sebenarnya yang mau dipanen itu ya saat kayak gini jamur tirangnya. Terus, nah ini kalau kita lihat dari view ke ada beberapa. Nah ini saya taruh kerannya di sini. Jadi ketika kita switch atau memindah keran dari satu rak ke rak yang lain, yang nanti ini dibuka tutup. Kalau kita mengaliri di satu rak yang lain ditutup gantian gitu. Karena kekuatan debit air yang saya miliki, mesin yang saya miliki itu kecil, 3/4. Nah ini promo saya di Facebook. Saya mempromosikan usaha ini di teman-teman, barangkali ada yang berminat gitu. Nah, mungkin nyampe di sini saja dulu karena ini adalah praktek budidaya. Nanti kapan Mas untuk prakteknya? Belum ada kepastian ya? Belum ada kepastian. Untuk budidayanya belum ada kepastian. Saya buat produk dengan nama Diamond Snack. Harapannya usaha ini bisa bersinar dan berkilau seperti halnya
itu. Ya, mungkin bisa disambung saja dengan sesi tanya jawab. Saya serahkan moderator lagi. Silakan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan banyak hal terkait bagaimana budidaya jamur. Memang untuk praktek budidayanya belum bisa kami pastikan, kami masih menunggu konfirmasi dari penanggung jawab utama Pak Eritin bagaimana mekanisme nanti setelah ini. Cuman untuk besok baru bisa praktek untuk produksinya. Mungkin saya buka 3 penanya biar nanti tidak terlalu lama dan sesuai dengan waktu yang tadi kita sepakati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya yang pertama menanyakan bedanya jamur Pak Sugiman, bedanya jamur tadi apa? Tiram dengan jamur yang lainnya seperti kuping, dan mungkin ada yang membuat jamur dengan apa itu ya, serbuk. Ini serbuk kayu. Ini tiram sama. Iya, itu pertama bedanya. Kemampuan layu itu berapa hari? Soalnya barangkali pada suatu saat umpamanya sudah berproduksi, kemudian ini harus bisa keluar dalam jangka waktu berapa hari, sehingga kita bisa memperkirakan andai kata ada sudah mencoba, kemudian kalian kan bingung, memasarkannya juga masih bingung. Kemudian untuk sementara waktu yang saya ketahui juga jamur semacam ini pernah kami lihat di Tegal yang ada di sini, di Tegal, tapi ya rupanya setiap bungkus itu 2.000 di sini yang pernah kami lihat. 4.000, 3,5, 4.500. Sudah berapa? 4.000, 3,5, 4.000. Iya. Jadi yang kami tanyakan adalah bedanya, kemudian kemampuan bertahan jamur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan Pak Kahori. Bagaimana alat-alat yang mau dibikin jamur itu pakai bahan apa saja yang kita bisa dipraktekkan di dalam bikin jamur itu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak. Perlu kita ketahui bahwa ini pertanyaan dari Bapak Sugiman yang menanyakan tentang bedanya jamur tiram dengan jamur yang lain gitu. Nah, bedanya jamur tiram dengan jamur yang lain termasuk juga tadi yang saya singgung di slide sebelumnya, yaitu kandungan nutrisi, kandungan gizinya. Iya. Terus bedanya kalau Bapak ingin melihat pasarnya, jamur tiram ini lebih familiar, lebih dikenal masyarakat daripada jamur-jamur yang lain. Bagaimana Bapak? Ya, yang pertama. Ya, bisa diterima. Ya. Ya, selanjutnya kemampuan untuk bertahan atau berapa hari sih layu. Ini sebenarnya saya mengambil kemarin Pak, tapi kok tak kayak jamur ya? Kok nggak kayak jamur ini? Karena apa? Karena ya itu tadi bawa mobil terus kepanasan ataupun yang lain. Faktornya sangat banyak Pak. Nah, ketika kita tahu yang semacam ini paling aman apa? Paling aman ya langsung diolah, dijadikan oseng-oseng, dijadikan apa? Sate jamur bisa. Dijadikan crispy langsung bisa, dijadikan nugget bisa, atau dijadikan brownies kalau mau daya jual yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Kemampuan dalam bertahan ini terbatas hanya 2 hari, tidak lebih. Saya mengatakan 2 hari itu porsinya segini, isinya hanya 1 on. Jadi
Pemula saya juga ngambil itu ketika sudah saya panen langsung seketika itu didistribusikan atau mau nunggu. Kalau itu ngambilnya sore, biasanya kan ngambilnya sore, dia didistribusikan subuh, bahkan sebelum subuh itu sudah habis. Makan waktu benar. Gimana Pak? Makan waktu benar. Iya. Tetapi tidak sampai 2 hari. Kalau 2 hari itu sudah layu Pak. Atau 1 hari dengan kondisi yang panas. Nah makanya penyimpanan itu yang terpenting ketika mau dijual lagi. Nah, kemarin menyimpan di kulkas itu 3 hari. Karena pun, sama layu. Karena kelembapannya kemarin saya membuktikan ternyata di dalam tempat atau wadah yang saya gunakan itu nempel putih-putih dari ini, dari sisanya ini. Nah, sisanya Jamur. Iya. Jamur. Jamurnya jamur, gitu. Iya. Terima kasih Bapak. Bagaimana? Ada? Kita kan milih tempatnya. Kita kan sudah punya kamar dan tidak terpakai. Terus tinggal buat perasaannya itu gimana? Kalau yang semacam itu sebenarnya bisa Bapak. Tinggal dikondisikan saja. Dikondisikan dalam artian suhunya sudah cocok belum? Nah, kalau suhunya belum cocok, maka jamurnya belum cocok juga. Terus kelembaban. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada 3 faktor yang harus kita ketahui. Tolong diperhatikan kalau memang berniat untuk berbudidaya, ini 3 faktor ini untuk menyeting tempat. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kelembaban, dan yang ketiga adalah intensitas cahaya. Nah, suhu ini suhu yang terlalu tinggi atau lebih dari 26 sampai 28 itu tidak disarankan. Seharusnya yang ideal antara 22 sampai 26. Itu suhu yang cocok untuk jamur. Serbuk kayu, banyak banget serbuk kayu yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak sembarang serbuk kayu. Ada larangan-larangan.